Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Kolose 1 ayat 15 dan 16. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Saudara yang kasih Tuhan, saya pernah nonton film judulnya The Book of Eli. Di tengah dunia yang kacau, semua suka dengan kekerasan dan bersaing untuk bertahan hidup, ada seorang laki-laki yang dengan integritas, dengan komitmen, mendedikasikan hidupnya untuk menjaga satu buku untuk dibawa ke suatu tempat. Dan di tempat itu diharapkan nanti buku itu akan dicetak ulang. Dia menjaga buku itu. Dan dalam perjalanan itu ada sekelompok orang yang jahat juga, tahu ada buku yang bisa mengubah banyak orang, bahkan bisa menguasai dunia kalau punya dan menyebarkan ajaran dari dalamnya. Ini penggambaran film saja. Buku itu adalah Alkitab, Bible. Dan dalam tinggal itu buku satu-satunya buku. Dan orang kelompok jahat ini mencari untuk mendapatkan, membunuh, membantai. Dan suatu ketika akhirnya berhasil merebut buku itu dari Eli. Tapi Eli tetap menjalankan perjalanannya, melanjutkan perjalanannya. Ternyata ketika buku sudah dalam genggaman, kitab itu sudah dalam genggaman dan dibuka, dia tidak bisa membacanya karena tulisan di dalamnya tulisan Braille yang bisa dibaca oleh orang yang tunanetra. Bapak Ibu, tapi Eli bisa membaca itu dan setiap hari dia membaca. Sehingga ketika kehilangan buku itu, dia punya ingatan tentang itu. Dan dia tiba di tempat tujuannya, lalu dia bilang, dia diktekan semuanya, The King James Version of Bible. Itu hanya film, betul. Tapi yang mau dikatakan demikian. Banyak orang berpikir ketika dia sudah memiliki sesuatu yang dianggap paling utama dan paling berharga dalam hidupnya, itu bisa mendatangkan kebahagiaan, keuntungan. Tetapi ketika didapat dan di depan mata bahkan sudah diraih, ternyata dia nggak bisa buat apa-apa tentang apa yang dipegangnya itu. Kiranya jangan seperti itu kehidupan kita. Kita tahu bahwa Kristus adalah juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang adalah Allah dan manusia 100%. Dia adalah juru selamat kita yang memberi hidup, menebus kita dari dosa. Dan kita bangga menjadi orang Kristen, memegang salib, memakai kalung salib, datang ke gereja, terlibat dalam pelayanan. Bangga ketika orang menghormati kita karena kita melayani. Tetapi kita biarkan iman kita tidak tumbuh. Seolah-olah kita pegang yang namanya iman, tetapi iman itu nggak berpengaruh apa-apa dalam hidup kita. Betapa celakanya hidup kita kalau seperti itu, bukan? Nah, kita hari ini mau mengajak kita merenungkan akan hal ini. Bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, yaitu karya keselamatan yang Tuhan buat, penebusan dan memanggil kita, menyelamatkan kita, mengumpulkan kita dalam persekutuan dalam gereja. Bapak Ibu,
supaya kehidupan kita tahu mana yang paling utama dalam hidup ini. Yang menjadi paling utama yang dalam kehidupan orang percaya seharusnya adalah Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam 1 Kolose 15 dan seterusnya berbicara tentang keutamaan Kristus. Yesuslah supremasi kehidupan orang percaya. Yesuslah supremasi atau yang paling utama dalam hidup orang percaya. Bukan lagi soal perasaan setiap kita, bukan lagi soal keinginan atau kehendak kita, tetapi kehendak Kristus Yesus Tuhan. Dan disinilah Bapak Ibu, ketika masuk ke dalam tahap itu, kita bisa memandang dengan benar arti penderitaan, kesusahan. Karena yang terjadi ada beberapa golongan yang mengajarkan atau menjelek-jelekkan kekristenan di Kolose waktu itu, sampai mengatakan bahwa Paulus di penjara adalah karena kebodohannya, adalah karena kriminalitasnya, adalah karena kejahatannya. Padahal Paulus di penjara adalah karena memberitakan Injil. Mari kita lihat. Cenderung orang melihat yang susah itu sebagai orang yang kurang diberkati. Atau kalau ada orang berpandangan bahwa dengan menjadi Kristen, menjadi percaya kepada Tuhan, hidup harusnya mudah, tidak ada kesusahan. Makanya Paulus mendahului semua keterangannya itu, suratnya kepada Kolose memberitahukan dan mengingatkan tentang karya penebusan Kristus dan keutamaan dalam hidup ini adalah Kristus itu sendiri. Sehingga penderitaan, baik di penjara, baik menjelang hukuman mati pun Paulus, dia berani mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hati yang seperti ini bukan soal Paulus orang hebat, enggak. Tetapi dia sudah temukan bahwa Yesuslah yang utama dalam hidupnya. Dan kiranya juga demikian dengan kita. Supaya memang iman itu mengerjakan dalam kehidupan kita suatu pekerjaan Tuhan yang besar. Sehingga dalam kesusahan, dalam segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini, mari tetap mengutamakan Kristus, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu tetap teguh dalam Tuhan. Jalani hari ini dengan sukacita. Ingatlah, kita telah dipanggil, kita telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Hidup kita adalah karena Tuhan. Jalan dengan sukacita dan jadikan Kristus utama bagi hidup. Shalom.